Saudara Yue Kong, berikan pakaian brokat surgawi itu kepada Kaisar. Kaisar, Anda mengenakan gaun brokat surgawi, terbang melewati gunung ini, dan mengawasi di samping. Begitu pembicaraan runtuh, Anda tidak peduli tentang apapun, melarikan diri ke ruang dan waktu. Tidak peduli siapa yang Anda temui, Anda akan melakukannya. Ambil semua yang kamu lihat hari ini. Katakan padanya. Ada suara berbisik di atas puncak gunung, dan setelah beberapa saat, saya melihat corak kulit Kaisar Changman, mengenakan brokat surgawi, berdiri di atas bintang-bintang. Bahkan Kaisar Changman menyadari sesuatu, terbang di langit sebentar, berdiri di titik buta dengan punggung menghadap ke rangka. Raja Dewa Zerg juga memiliki wajah suram, langsung membawa Qin Yichen dan melemparkannya ke atas gunung. Di puncak gunung, sebuah kerangka berdiri, dan dua kelompok api hijau samar mengawasinya dengan tenang. Bagaimana Anda melihatnya? Qin Yichen meluruskan pakaiannya. Sepertinya dia harus memastikan bahwa dia berdiri di depan Raja Dewa dan kerangka yang bisa menariknya keluar dari ruang dan waktu. Ada banyak kekurangan, dan alasan terbesar adalah kamu terlalu kuat. Yang kuat berada di luar kognisi kita. Yang kuat sepertinya bisa menginjak-injak hukum surga sesuka hati. Tengkorak itu tampak sedikit bingung. Kuat, itu hanya akan membuatmu merasa takut. Kamu benar. Qin Yichen menatap kerangka itu. Dia sudah berani melihat langsung ke sepasang api hijau samar. Tapi kami bukan katak di dasar sumur. Ada Kaisar Iblis, keturunan naga sejati, dan banyak kaisar. Kami tahu malapetaka itu. Kami telah melihat Raja Dewa yang sangat menakutkan di alam semesta ini, yaitu leluhur hitam. Namun, bahkan nenek moyang kulit hitam setelah puluhan juta tahun tidak melanggar cara surgawi. Mereka tidak begitu mengerikan. Tentu saja, ini mungkin kepicikan kita, dan mungkin memang ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada nenek moyang kulit hitam. Tapi, jika kamu begitu kuat, apakah kamu masih perlu bergabung dengan Raja Dewa Zerg yang lumpuh yang diasingkan di sini? Raja Zerg berdiri di sana, kesal, tulang sayapnya terus-menerus menari. Semut, kamu hanya meraih apa yang disebut keuntungan, tidak mendominasi segalanya. Qin Yichen tidak peduli. Dia tidak terbiasa dengan Raja Dewa Zerg saat ini. Apa yang harus dikatakan? Kekuatan semacam ini menakutkan. Dan inilah dunia cacing. Itu diasingkan. Itu disegel oleh leluhur hitam dan Raja Dewa yang menekan Raja Zerg. Kalau begitu Hei Ancestor akan memeriksa tempat ini dengan hati-hati sebelum menyegelnya, dan pasti tidak akan memberi orang ini kesempatan untuk berdiri. Qin Yichen mencibir. Persepsi Hei Ancestor pasti sangat menakutkan. Dia bisa menembus dunia dalam sekejap. Kegelapan adalah kekuatannya. Namun, jalan surga masih kurang. Belum lagi puluhan juta tahun yang lalu. Kekuatannya tidak sebaik nenek moyang kulit hitam yang kita hadapi saat itu. Jadi, bahkan leluhur hitam tidak akan peduli dengan gunung biasa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Faktanya, jika Raja Zerg tidak berdiri di sini, bahkan jika kita melihat ke setiap bintang dengan hati-hati dan melihat ke setiap sudut, mustahil untuk memperhatikanmu. Karena di sini sangat umum. Bukankah hanya puncak gunung yang bisa dilihat di mana-mana, bertumpuk dengan tengkorak, belum lagi tengkorak ini, memang ada beberapa ras yang sangat mirip dengannya. Tubuh orang kuat dari ras biasa mati di puncak gunung yang sangat biasa, dan hanya satu kepala yang digerogoti selama bertahun-tahun, yang terlalu normal. Sama seperti ketika mereka menemukan Raja Dewa Zerg. Jika bukan karena pengingat Yao Yue Kong, jika mereka tidak melihat bintang satu persatu, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Sayangnya, ada rahasia yang bisa membuat Raja Dewa Zerg berdiri. Rahasia ini sangat penting sehingga dia tidak ragu untuk membunuhnya. Qin Yichen berkata lagi, tentu saja, Anda mungkin lebih tirani daripada yang dapat kita bayangkan, lebih mampu menyembunyikan persepsi leluhur kulit hitam. Tetapi sekali lagi, jika Anda begitu kuat, mengapa Anda ingin bergabung dengan pecundang ini? Bahkan jika Anda memiliki konspirasi yang lebih besar, Longzhu, tetapi setelah menandatangani kontrak surgawi dengan sejumlah Raja Dewa, yang kuat pada saat itu. Miliaran kali, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan bahkan ada makhluk pasca kelahiran yang dapat menyakiti Raja Dewa. Tapi aku belum pernah mendengar tentang makhluk pasca kelahiran yang lebih kuat dari leluhur hitam. Ini tidak mungkin ada, karena ketika seseorang begitu agresif sehingga nenek moyang hitam merasa terancam, dia akan dicekik. Raja Dewa tidak akan pernah membiarkan makhluk yang diperoleh memiliki kekuatan untuk tidak lagi memandang mereka. Tentu saja, semua ini dapat dijelaskan dengan kekuatan bahwa Anda secara sewenang-wenang melanggar jalan surgawi dan melampaui kesadaran. Kamu mungkin tak terkalahkan di era primordial, begitu kejam sehingga kamu bahkan tidak repot-repot menandatangani kontrak surgawi dengan naga sungguhan. Namun, ini mungkin terlalu rendah, dan bahkan lebih rendah dari rahasia kita yang kebetulan membongkar rahasia Anda dalam pergolakan ruang dan waktu. Sudut mulut Qin Yichen terangkat. Tentu saja, jika dunia ini cukup besar, bahkan 1 dari 1 miliar dapat menjadi kenyataan. Namun, kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Maka pertama kali kamu melihat kami, kamu harus langsung membunuh kami.
Ini seperti jika kita memiliki kekuasaan atas nenek moyang kulit hitam. Akankah kita datang untuk memata-matai apa yang disebut rahasiamu? Qin Yichan menunjuk ke api hijau samar di mata tengkorak. Ngomong-ngomong, sebelum kami memukulmu, kami menyaksikan luasnya dunia. Saat itu, saya berpikir bahwa alam semesta lebih luas dari yang kita duga. Dan kamu bisa menarik kami keluar dari ruang dan waktu dalam sekejap, berdiri di gunung ini, kamu tak terkalahkan. Tapi kemudian kamu tidak membunuh kami. Kamu bahkan menjebak dua keturunan naga sejati dan ras manusia sehingga orang ini tidak berani bunuh diri. Qin Yichan melirik Raja Dewa dari ras Zer, dan kemudian dengan kental berkata, jadi, alih-alih membayangkan keberadaan yang tidak mungkin dan kuat, saya akan memiliki pikiran untuk bergabung dengan orang ini, dan pikiran untuk mendengarkan apa yang kita lakukan. Sebut berita berguna. Kalau begitu aku lebih percaya bahwa kamu bukan milik alam semesta ini. Karena itu, kamu bisa mengabaikan pergerakan langit di alam semesta ini. Begitu kata-kata ini keluar, Yao Yuekong sangat terkejut. Bukankah milik orang kuat di alam semesta ini? Tanda seru. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar konsep ini. Dengan kata lain, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri jika mereka benar dan beralasan. Dan nyala api hijau samar di mata tengkorak terus berdetak, yang cukup untuk membuktikan bahwa Qin Yichan menebaknya dengan benar. Yao Yuekong juga tercengang, dan dia bisa menarik mereka keluar dari ruang dan waktu dengan sekilas hukuman ruang dan waktu dari dao surgawi yang seharusnya membuat Raja Tuhan cemburu, tapi tidak datang sama sekali. Sekilas, mereka, yang seharusnya menjadi milik puluhan juta tahun kemudian, bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dunia ini. Ini sudah melawan langit. Dengan kekuatan semacam ini, mereka tidak yakin apakah nenek moyang kulit hitam dapat melakukannya. Tetapi mereka dapat yakin bahwa tidak mungkin nenek moyang kulit hitam di zaman ini melakukannya. Karena leluhur Hei telah mampu mengabaikan hukum dao surgawi saat ini, Huasu tidak dapat hidup, dan kontrak dao surgawi yang ditandatangani dengan naga sejati tidak mungkin kebaikan untuk membiarkan keturunan naga sejati pergi. Pria kuat dari alam semesta lain? Ini. Putri Wenxing sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Hari ini, mereka menghancurkan betapa luar biasanya Xin Mi yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta,